Alhamdulillah Rabbil Alamin Bini'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad bi adadi man la yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalla alaihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Terima kasih kepada jurubicara majelis. Ini namanya bidang terjun. Tiba-tiba diminta untuk bagi tazkirah. InsyaAllah yang kami muliakan, yang kami kasih Ustaz Dr. Aktif Setia Usaha Agung Kota Supi Nusantara. Kita doakan semoga beliau sentiasa diberi kesehatan yang sempurna, kehidupan yang diberkati, terutama dalam perjuangan beliau hari ini untuk menghadapi Kota Supi 3.0 yang insya Allah akan diadakan di Sabah pada bulan Agustus. Jadi marilah sama-sama kita doakan, karena beliau ini akan mengelilingi Nusantara untuk menyampaikan jemputan kepada para musyekh, mursyid tarekat yang ada di Nusantara ini, yang di mana sebarannya 45 tarekat mutabarah yang ada di Nusantara. Jadi saya sebagai pribadi sentiasa mendoakan beliau semoga semua titik perlu beliau, usaha beliau akan mendapat nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah yang kami sampaikan terima kasih kepada pengurusi majelis serta ahli jabatan kuasa, dan yang kami muliakan dua Datuk yang ada di depan kita ini, Datuk Afisa Samad dan Datuk Rosdiana. Datuk Rosdiana ini alhamdulillah ya, Datuk Afisa pun jumpa dengan saya di Tasikmalaya, Pondok Pesantren Idrisiah. Saya pun terkejut, beliau pun terkejut. Orang tahu boleh jumpa di Jawa Barat ya. Waktu kami ada di lobi hotel, alhamdulillah di Kota Supi 2.0. Datuk Rosdiana adalah salah seorang ikhwan ahwat daripada tarekat Keadilan Sabandia Pondok Pesantren Siralaya, yang mana saya pribadilah sebagai khalifah untuk Malaysia. Ya, ada 5 orang Malaysia. Jadi alhamdulillah kita doakan beliau cukup aktif. Mudah-mudahan semua kita terlibat di dalam konteks tarekat dan tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan, para ulama, para ustaz dan ustazah yang kami muliakan, sedikit karena ini tazkirah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam selamat atau husnul khatimah. Ayat ini merupakan mesej Allah, di mana setiap masjid pada hari Jumat dibaca oleh khatib. Karena di dalamnya ada 3 rahasia penting yang sangat-sangat untuk dihayati dan kalau boleh ada kepada semua umat Islam, yaitu iman, takwa, dan mati dalam husnul khatimah. Saya sedikit menyentuh iman, maknanya tarifnya al-iman tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu ditasdikkan, diyakinkan, etikat yang jazam yang ada dalam hati akan wujudnya Allah
Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Al-Maturidi, yang mana Allah itu yang laisa kamitslihi syai'un, bila makan bila zaman. Arti tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, tidak bertempat dan tidak berzaman. Atas keyakinan yang jazam yang ada di dalam hati itu diikrarkan dengan lisan melalui ucapan 2 kalimat syahadat. Maka belum sempurna keimanan itu. Sebelum yang ketiga, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Ini baru sempurna iman. Belum bercakap mengenai tingkat iman, dari iman taklid, iman ilmu, iman ayat, iman hakikat. Pada akhir zaman ini, satu yang dilupakan oleh umat. Ramai umat di luar sana lupa mengenai rukun. Saya selalu katakan kepada sahabat-sahabat saya, beritahulah anak kamu, beritahulah istri kamu, jangan tinggalkan sembahyang, karena sembahyang itu rukun Islam. Saya katakan rukun, karena di dalam rukun itu ada hukum. Ramai hari ini orang tak takut meninggalkan salat. Ramai orang hari ini yang tidak merasa berdosa bila berbuat jahat. Kenapa tak takut? Sebab memandang sembahyang itu hanya sebagai perkara yang wajib. Bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Allah itu lautan maghfirah. Tetapi jangan lupa bahwa salat itu rukun Islam. Dalam Islam semua punya rukun. Wudu ada rukun, istinja ada rukun, kawin pun ada rukun, baca khutbah di sini ada rukun. Hilang satu rukun, maka hukumnya tidak sah. Maka bila sembahyang 5 rukun, Islam 5 rukun, dia tinggalkan sembahyang, maka sembahyang itu, maka Islamnya itu akan cacat. Nah sekarang saya angkat yang dikatakan rukun agama. Tuan-tuan dan tuan-tuan dan saudaraku, pada tanggal 21, tak silap saya, di Majelis Al-Akabus Syekh, perjumpaan tertutup para Syekh, para mursyid khalifah di Indonesia, Saudara Samaha Datuk Mufti Negeri Sabah telah menyampaikan dalam forum itu bahwa Sabah ini tahun 2019 sudah ada dalam manajemen kerajaan negeri akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikahnya As-Syafi'iyah, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazaliyah. Berarti sudah ada dalam manajemen kerajaan negeri. Nah sekarang bagaimana kita? Kalau negeri kita sudah cukup rukun agamanya, apakah kita sudah cukup rukun agama? Ada berapa rukun agama? Ada 3. Islam, iman, ihsan. Saya tak perlu menyampaikan hadis yang panjang. Dari Islam lahirlah fikah 4 mazhab. Kita bermazhab Asy-Syafi'i, bercakap mengenai hukum, mana yang wajib, yang haram, yang makruh, yang mubah. Dari iman lahirlah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ada 73 firqah. Yang selamat dari api neraka hanya 1, Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dari ihsan lahirlah ilmu tasawuf. Maka di dalamnya ada tarekat, 45 tarekat mutabarat di Nusantara. Kalau di dalam buku Profesor Dr. Sri Mulyati ada 42. Tapi dalam kota sufi yang 2.0 itu sebut 45. Jadi apa tarekat kita? Wajib kita belajar fikah supaya kita tahu apa hukum, bagaimana cara kita beribadah. Wajib kita belajar iman supaya kita kenal siapa yang kita sembah. Wajib kita belajar tasawuf supaya kita dapat merasa. Jadi saya istilahkan kulit membungkus isi membungkus rasa. Jadi kulit membungkus isi membungkus rasa. Ada kulitnya cantik,
tapi isinya tak cantik, maka rasanya tak sedap. Ada yang kulitnya cantik, isinya cantik, rasanya juga tak sedap. Tapi yang kita mau, isinya cantik, kulitnya cantik, isinya cantik, dan rasanya sedap. Jadi syariatnya mantap, hebat. Begitu juga imannya kukuh dan hebat. Begitu juga tasawuf dan tarekatnya hebat. Jadi inilah yang kita mau. Nah, jadi baik, sedikit saya tentu ini. Tadi ayat yang kita baca, iman. Sekarang takwa. Kita sambung ya, takwa. Jadi takwa ini kalau disebut oleh hadis di atas mimbar ini hari Jumat, saya yang perempuan tak hadir dan tak dengar. Tapi tentu tahu. Apa pembukaan hati kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Semoga kita menjadi orang yang berjaya sama pada dunia dan akhirat. Itu rukun khutbah takwa termasuk rukun. Maka pahamlah kita, bahwa takwa itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Itu takwa. Tetapi di dalam konteks tasawuf, ulama-ulama tasawuf yang masuk lebih dalam lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menepuk dada beliau, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Sebenarnya itulah merupakan pohonnya takwa. Jadi apa takwa itu? Takwa itu rasa. Kalau dalam istilah tafsir al-qulub, rahasia yang ada dalam kalbu, maka rasa itu rasa. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan dan dato-dato boleh tunduk sekejap, pandanglah kalbu dengan mata batin untuk kita melihat diri kita. Adakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum? Kalau saya bertanya apakah kita beriman kepada Allah dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sesuatu yang serupa dengannya, Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita beriman Allah Maha mendengar. Bermana tidak ada satu benda yang tidak didengar oleh Allah. Sehalus manapun bunyi dan suara itu tetap didengar. Karena Allah mendengar bukan dengan telinga, tapi Allah mendengar dengan sifat mendengarnya. Nah, bagaimana saya, bagaimana tuan-tuan, datuk, puan-puan, di saat mengumpat, menceritakan keburukan orang dibenci, menceritakan keburukan saudaranya, adakah di saat itu terasa dalam kalbunya bahwa Allah sedang mendengarnya? Bagaimana di saat kita berbuat sesuatu yang kita tak mau orang lain tahu, tak mau istri tahu, tak mau suami tahu, tak mau ayah dan mak tahu, tak mau orang lain tahu? Adakah kita merasa dilihat oleh Allah? Karena kita beriman Allah Maha melihat. Allah mengatakan innahu waliyun billatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam dada kita. Bisa tersarangnya segala bentuk penyakit yang ada dalam dada kita. Adakah kita merasa ditatap oleh Allah? Allah mengatakan innallaha ta'ala la yansuru ila suwarikum wa absarikum innama yansuru ila qulubikum. Maka orang-orang yang bertakwa, orang yang merasa ucapannya didengar oleh Allah bila bercakap, maka pasti tidak akan keluar kata-kata yang keji dan bohong dari mulutnya. Orang yang merasa dilihat perbuatannya dilakukan sesuatu, maka dia tidak akan berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah walaupun ada peluang. Orang yang merasa ditatap kalbunya oleh Allah, maka sentiasa hulur kalbi Allah. Hatinya sudah hadir bersama Allah. Itulah orang yang bertakwa. Kalau sudah seperti itu, lahir lagi dari dirinya melakukan khalimah, pasti akan mengerjakan segala perintah dan meninggalkan larangan. Sekarang bagaimana kita? Adakah kita sudah merasa? Saya telah berkata kepada mursyid saya, Abah, kenapa saya tidak merasa Abah? Apa jawab beliau? Nabi menyebut nuktatun saudatis surur. Di dalam dada kamu penuh dengan bintik-bintik hitam karena dosa.
Bintik-bintik hitam itu yang menghalangi cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Tak tembus di dalam kalbu kamu, maka fuad ainul basira, mata hati kamu jadi buta, maka kamu tak dapat melihat, memandang kebesaran dan keagungan Allah. Saya bertanya, bagaimana supaya saya dapat merasa? Maka beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, likulli syai'in syaqala wa sikanatul qulubi zikrillah. Tiap sesuatu ada penyucinya, maka penyucian zikir kepada Allah. Kalau Rasulullah dibedah oleh Jibril umur kurang lebih 5 tahun, maka dari pembedahan itu dibersihkan kalbunya, lahirlah sifat syidik, amanah, fatana dan tabligh. Maka begitulah kalau kita membedah dada kita dengan tarekat. Tarekat itu cara berzikir, bukan gaib, bukan lompat dari pohon ke pohon, tidak, tetapi cara berzikir. Tarekat itu cara berzikir yang benar atau jalan. Wa anna istaqamu ala tariqah asqainahu ma'an barakah. Siapa istiqamah di atas tarekat jalan, maka dia akan mendapat meminum air yang segar. Akhirnya itulah tazkirah singkat dari saya. Marilah kita merasa, jangan sekali-kali merasa pandai, tapi kena pandailah merasa. Insya Allah bila kita sudah merasa, maka sentiasa hudurul qalbi ma'allah, hati kita hadir bersama Allah. Karena Allah mengatakan, Faskurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah Allah saat kamu terdiri, saat kamu duduk, saat kamu berbaring. Maka untuk belajar zikir, kena carilah mursyid. Karena mursyidlah yang dapat membimbing roh kita untuk menuju Allah. Maka insya Allah, orang yang sampai kepada Allah, orang yang hadir hatinya bersama Allah. Ana ma'abdi idza sakarani, kata Allah, aku bersama hamba-Ku jika dia ingat aku. Mohon ampun dan maaf segala silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.